Untuk para siswa-siswa, Ibu berharap di ruang 3 ini ya mohon dukungan dan partisipasinya untuk Anda mencari informasi yang selengkap-lengkapnya, ikut aktif ya. Kalau kurang jelas silakan bertanya dengan Kakak Sania ini dari Upwords ya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan sepenuhnya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai kampus kepada Universitas Universal. Silakan Mbak Sania. Baik, terima kasih Bu Agustina untuk waktu dan kesempatannya. Oke, halo, selamat pagi teman-teman SMA 1 Paulus. Baik, Kak. Baik, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Baik. Syukur alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua salah satu universitas yang ada di Kota Batam. Ada yang udah pernah ke Batam belum nih, teman-teman dari Pontianak? Sudah. Kalau ada? Saya. Udah pernah ke Batam ya, Bu ya? Pernah. Berapa kali, Bu? Satu kali. Tahun berapa tuh, Bu, kalau boleh tahu? Tahun 2017. Pas saya ke Riau. Jadi saya pulangnya dari Batam ke Pontianak. Oh gitu, oke. Udah lumayan 4 tahun ya? 4 tahun yang lalu ya? Mudah-mudahan ada kesempatan lagi nih ke Batam. Amin. Kita tunggu banget buat Bu Agustina dan teman-teman yang lain untuk datang ke Batam, buat jalan-jalan di Kota Batam, terus juga mengunjungi UFirst biar tahu universitasnya seperti apa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info seputar Universitas Universal atau lebih dikenal dengan UFirst. Untuk itu langsung saya share screen ya presentasinya. Sepertinya saya belum dikasih akses ya, Bu ya? Enggak. Bisa stop enggak kan? Bu Agustina, saya boleh minta aksesnya dulu, Bu? Untuk dijadikan co-host biar saya bisa share screen. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sebentar ya, teman-teman. Ini saya masih belum bisa menemukan share screen-nya untuk screen saya. Oh, aku udah tahu nih. Masalahnya ada di... Sudah muncul belum, teman-teman? PPT-nya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Sangat jelas banget. Oke, nah ini sedikit perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya ada di bagian
Admisi dan Humas UFirst, lebih tepatnya sebagai Brand Communication Officer. Oke, nah ini kita akan sedikit berkenalan tentang bagaimana sih keadaan di Kota Batam. Oke, nah ini salah satu tempat wisata dan landmark yang ada di Kota Batam, dan ini adalah penampakan Kota Batam. Memang tidak ada soundnya ya teman-teman. Jadi sound kalian nggak rusak kok, ini memang nggak ada soundnya. Dan ini adalah perindustrian yang ada di Kota Batam, karena memang Kota Batam terkenal sebagai kota industri. Nah ini salah satunya ada Infinite Studio, ini perusahaan dari Singapura, dan juga tempatnya Apple Academy, kalau teman-teman tahu. Nah ini bandaranya juga. Lalu di Batam itu juga terkenal dengan kota industri, teman-teman. Jadi banyak sekali tempat-tempat wisata yang kota pariwisata. Jadi banyak sekali tempat-tempat wisata yang ada di Kota Batam. Salah satunya ini ada Jembatan Barelang sebagai ikon Kota Batam, dan juga ini adalah resort-resort yang ada di Kota Batam. Seperti itu. Nah, selain terkenal dengan kota industri dan kota pariwisata, Batam juga sedang menuju sebagai kota metropolitan. Karena memang secara infrastrukturnya setiap tahunnya terus berkembang, seperti itu. Nah, oke. Sedikit tentang Kota Batam, kita masuk lagi ke kenapa teman-teman semua harus kuliah. Oke, saat ini kita semua sudah ada di era di mana semuanya serba canggih. Semuanya serba teknologi, di mana-mana semuanya serba digital. Bahkan yang sekarang kita gunakan adalah produk dari teknologi, seperti itu. Zoom Meeting, Google Meet, yang mungkin kita sebelumnya bertemu harus secara tatap muka, tapi sekarang bisa secara virtual. Nah, teknologi semakin canggih menuntut untuk agar penggunanya mampu menggunakan teknologi tersebut. Siapa pengguna itu? Saya, teman-teman semua, kita semua adalah penggunanya. Nah, di situ muncullah fenomena yang namanya digital divide, di mana ada gap antara teknologi yang semakin canggih dan user dari teknologi tersebut, seperti itu. Nah, untuk itu, kita sebagai user, otomatis kita harus punya dong yang namanya skill atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Nah, teman-teman kan sekarang, kita kan sekarang ada di abad 21 nih, teman-teman disebut sebagai pelajar abad 21. Itu tentu saja berbeda ya teman-teman dengan abad-abad sebelumnya, dan itu membuat teman-teman harus mempunyai modal lebih. Nah, apa aja nih kalau kita rangkum, inilah 3 hal yang kira-kira harus teman-teman punyai sebagai pelajar abad 21. Knowledge, skill, dan karakter, di mana knowledge itu adalah ilmu pengetahuan yang terus-menerus pasti akan kita cari, akan kita tempuh dari teman-teman duduk di bangku sekolah dasar sampai sekarang teman-teman ada di SMA dan nanti pada saat berkuliah. Nah, dari ilmu pengetahuan itu teman-teman akan bisa menggali, saya punya skill apa sih sebenarnya. Nah, teman-teman akan tahu ketika teman-teman sudah bisa menggali skillnya apa dan teman-teman mencari ilmunya bagaimana cara menggunakannya, disitulah skill itu akan berguna. Dan selanjutnya teman-teman harus mempunyai yang namanya karakter. Karakter itu berhubungan sama attitude. Nah, attitude itu pasti akan membawa teman-teman untuk mudah beradaptasi dimanapun teman-teman berada. Karena ketika kita memiliki attitude yang baik, pasti kita bisa diterima di mana saja, seperti itu. Nah, di sini hadirlah Universitas Universal yang dimana kita berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter luhur berdasarkan dunia satu keluarga. Jadi, namanya universitas pasti ingin menghasilkan lulusan-lulusannya yang lulusan profesional. Kenapa? Karena tujuan teman-teman berkuliah adalah kedepannya karir. Pasti teman-teman pengen kan? Misalnya teman-teman ngambil jurusan kedokteran, otomatis teman-teman karena ingin menjadi dokter, mengambil profesi dokter, berkarir di bidang kedokteran, seperti itu. Nah, setiap universitas pasti ingin itu. Nah, namun di sini UFirst ingin menambahkan bahwa kita juga ingin teman-teman mempunyai karakter atau attitude yang baik, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa lulusan UFirst yang
memberikan testimoni tentang pengalaman mereka selama berkuliah di UVERS. Bisa teman-teman lihat ya, ada Meta Suryani, beliau alumni dari Prodi Manajemen saat ini sedang bekerja di perusahaan bernama Olsera. Lalu ada Raymond S. Saragi, beliau adalah alumni dari Prodi Teknik Informatika dan saat ini sudah menjadi dosen. Bahkan kenapa? Karena beliau setelah lulus S1 langsung kebut untuk S2-nya dan sudah menyelesaikannya. Seperti itu. Dan juga ada Christina, beliau alumni dari Prodi Akuntansi dan sekarang sudah berwirausaha membuka salah satu pusat oleh-oleh yang ada di Kota Batam, namanya Ibronis, seperti itu. Nah, jadi UVERS itu bergabung dalam yayasan namanya Pancaran Maitri. Nah, Yayasan Pancaran Maitri ini memang sudah concern di bidang pendidikan dari mulai tahun 2004, teman-teman. Dia sudah membangun dari mulai TK, KB, dan SD. Sampai sekarang di tahun 2021, kita di tahun 2015 sudah hadir UVERS dan sampai sekarang 2021 tetap masih concern di bidang pendidikan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa fakta tentang UVERS. Fakta pertama adalah saat ini UVERS sedang membangun gedung kampus baru di lahan seluas 5 hektar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita ada di Yayasan Pancaran Maitri, di mana secara posisi kita itu ada di satu komplek bersama dengan jenjang pendidikan lainnya, di satu komplek yang luas itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai universitas ada di satu komplek itu. Nah, namun sekarang UVERS membangun gedungnya sendiri. Nggak jauh sih dari sini, cuman lebih luas aja gitu. Terus fakta kedua adalah UVERS termasuk 10% institusi penelitian teraktif dan terbaik versi SINTA. SINTA itu adalah Science and Technology Index. Nah, fakta selanjutnya 92% mahasiswa UVERS bekerja sebelum lulus sambil kuliah. Jadi memang mahasiswa UVERS itu banyak yang berkuliah sambil bekerja. Kenapa? Karena jam kuliah kita ada di malam hari, teman-teman. Kita mulai jam kuliah itu di 18.30. Jadi biasanya teman-teman di UVERS itu pagi harinya itu sambil bekerja, seperti itu. Lanjut, fakta selanjutnya 95% mahasiswa UVERS lulus tepat waktu. Jadi memang masa studi S1 itu kan 4 tahun. Nah, 95% mahasiswa UVERS itu lulus 4 tahun, seperti itu. Nah, selanjutnya fakta terakhir itu pembelajaran di UVERS memiliki kontribusi sebesar 83,6% dalam peningkatan kompetensi lulusan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja program studi atau jurusan yang ada di UVERS. Nah, program studi tersebut tergabung ke dalam 5 fakultas. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari Fakultas Bisnis. Fakultas Bisnis itu memiliki 2 program studi. Yang pertama ada program studi manajemen, lalu ada program studi akuntansi, di mana kalau kita ngomongin tentang prospek karirnya, di manajemen teman-teman bisa memiliki prospek karir sebagai manajerial di perusahaan, analis pasar modal dan investasi, konsultan bisnis dan manajemen, social entrepreneur, dan bisa menjadi peneliti bisnis dan manajemen. Sedangkan di akuntansi, teman-teman bisa memiliki karir sebagai akuntan, analisis bisnis, dan juga social entrepreneur, teman-teman. Dan ini ada testimoni dari Denesa, beliau dari Prodi Akuntansi, dan Denesa ini termasuk salah satu mahasiswa yang aktif ya di UVERS. Aktifnya seperti apa? Beliau sering banget ikut-ikut kegiatan, mengikuti kompetisi, dan tak jarang memenangkan kompetisi tersebut. Seperti itu. Lanjut, kita punya Fakultas Komputer. Fakultas Komputer memiliki 3 program studi, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Perangkat Lunak. Nah, untuk Teknik Informatika sendiri, teman-teman itu bisa berkarir sebagai Multimedia Engineer dan IoT Developer. Sedangkan Sistem Informasi, teman-teman bisa berkarir sebagai Business Application Developer dan Information System Specialist. Dan untuk Teknik Perangkat Lunak, teman-teman bisa berkarir sebagai back-end developer dan game developer, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, ini bedanya apa sih
informatika, sistem informasi, teknik perangkat lunak. Nah, kalau di UFirst sendiri untuk teknik informatika, teman-teman akan belajar banyak tentang multimedia nanti. Akan belajar banyak tentang multimedia. Sedangkan kalau untuk sistem informasi, teman-teman akan belajar jurusan komputer berbasis bisnis. Jadi memang nanti teman-teman akan belajar untuk membuat suatu aplikasi bisnis seperti itu. Dan sedangkan untuk teknik perangkat lunak, ini adalah pusatnya pengkodingan teman-teman. Jadi teman-teman akan belajar banyak tentang coding-codingan dan bisa membuat game bahkan dari situ. Nah, di sini ada testimoni dari Vini Karisa dan Wendy Kurniawan. Vini Karisa itu dari jurusan teknik informatika dan beliau saat ini sedang membuat, bukan sedang membuat, sudah jadi sebenarnya perusahaan startupnya. Jadi sedang mengembangkan lebih tepatnya. Sedang mengembangkan perusahaan startupnya sendiri dan beliau juga aktif diundang sebagai pembicara untuk materi-materi seputar desain. Dan sedangkan Wendy tahun ini lulus nih, tahun ini beliau lulus dan menjadi wisudawan terbaik dengan IPK sempurna, yaitu 4,0. Nah, Wendy ini juga aktif berkegiatan teman-teman. Beliau pernah ikut Apple Developer Academy, terus di coding, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita punya Fakultas Pendidikan Bahasa dan Budaya, di mana di sini ada satu program studi yaitu Pendidikan Bahasa Mandarin. Nah, Pendidikan Bahasa Mandarin ini adalah program studi favorit di UFirst. Kenapa? Karena saat ini itu perindustrian, perusahaan semua itu banyak membutuhkan lulusan dari jurusan Mandarin, lulusan yang mampu atau mempunyai skill bahasa Mandarin. Jadi otomatis prospek karirnya cukup menjanjikan ketika teman-teman memilih untuk program studi pendidikan bahasa Mandarin. Nah, prospek karirnya itu sebagai apa? Pertama, teman-teman bisa menjadi pendidik bahasa Mandarin, peneliti, tenaga ahli penerjemah, ini paling banyak nih. Dan mahasiswa UFirst banyak juga yang berkarir di Dubai sebagai translator di sana. Terus ada juga tenaga ahli bahasa Mandarin dan wirausaha budaya Mandarin, bahkan teman-teman juga bisa berwirausaha. Dan ini adalah William, beliau alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dan saat ini sudah meraih kesempatan untuk melanjutkan studi S2-nya ke Tiongkok. Beliau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi S2-nya ke Tiongkok. Nah, lanjut kita punya Fakultas Seni. Fakultas Seni ini memiliki 2 program studi, yaitu seni musik dan seni tari. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman memilih seni musik di UFirst itu ada 5 pilihan mayor yang teman-teman bisa memilih salah satunya. Ada piano, gitar, flute, vokal, biola. Nah, kalau untuk seni tari, teman-teman hanya punya 2 mayor, teman-teman bisa belajar tentang cipta tari dan pengajian tari. Nah, jadi selain itu teman-teman juga belajar tentang tata rias dan tata busana pertunjukan untuk di seni tari. Nah, Fakultas Seni ini juga satu-satunya yang ada di Kepulauan Riau dan yang memiliki itu adalah UFirst, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya passion di bidang seni itu silahkan banget untuk daftar di prodi seni musik dan seni tari karena ada penawaran spesial nanti yang akan saya jelaskan kepada teman-teman. Lanjut, kita punya fakultas terakhir yaitu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik memiliki 2 program studi yaitu Teknik Industri dan Teknik Lingkungan, di mana untuk prospek karir dari Teknik Industri itu teman-teman bisa menjadi teknopreneur dan sistem engineer. Sedangkan Teknik Lingkungan teman-teman bisa menjadi ahli rekayasa lingkungan dan ahli pengelolaan lingkungan. Nah, untuk di Kota Batam sendiri yang terkenal sebagai kota industri, 2 jurusan ini adalah 2 jurusan yang pasti akan sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena 2 jurusan ini saling berkaitan, di mana teman-teman mengelola suatu perindustrian ada di Kota Batam dan teknik lingkungan lah yang akan mengendalikan limbah dari perindustrian tersebut, seperti itu. Lanjut,
Ini adalah kontribusi pembelajaran UFIRST pada kompetensi lulusan. Jadi lulusan-lulusan UFIRST setelah lulus merasakan adanya peningkatan pada skill komunikasi, kemampuan adaptasi, loyalitas, inisiatif, dan berpikir kritis. Seperti itu. Nah, lanjut. Ini adalah beberapa testimoni perusahaan di mana tempat lulusan UFIRST berkarir. Ada Novocol PTE Ltd di Singapura, lalu ada Glenn Stellan Hub Singapura, dan ada Promax Batam City. Jadi memang rata-rata dari petinggi perusahaan mengatakan bahwa mahasiswa UFIRST itu adalah orang-orang yang pembelajaran yang cepat. Jadi karena mampu beradaptasi di sana, otomatis segala sesuatu yang diajarkan itu lebih cepat nangkap, seperti itu. Nah, selain itu, mahasiswa UFIRST juga berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, ini adalah beberapa prestasi mahasiswa UFIRST. Ada macam-macam, ada peraih rekor muri, ada yang peraih hak cipta, terus ada yang menjadi duta budaya, putra-putri tari, dan bahkan putra-putri tari nasional, seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan atau program pendukung mahasiswa yang bisa mendukung mahasiswa untuk terus aktif berkegiatan, berkompetisi. Satu, ada galeri investasi, lalu ada UMKM Center, dan ada UFIRST Digital Hub. Jadi kalau teman-teman mau belajar seputar investasi, teman-teman bisa bergabung di galeri investasi. Terus kalau teman-teman mau belajar tentang wirausaha, teman-teman bisa bergabung di UMKM Center. Dan sedangkan untuk UFIRST Digital Hub, ini adalah tempat untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin merasakan bekerja secara remote project, karena kita bekerja sama dengan perusahaan startup Singapura namanya Earth Owl, seperti itu. Lanjut, kita juga punya yang namanya UCC, UFIRST Career Center. Jadi UCC ini adalah pusat karirnya UFIRST nih, teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan informasi lowongan karir, terus pelatihan karir, dan juga konseling karir bahkan di UCC ini. Nah, selanjutnya ada yang berbeda nih dengan 2 tahun belakangan ini. Kenapa? Karena saat ini kampus sudah punya kurikulum baru yang namanya Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini adalah kurikulum godokan pemerintah sebenarnya, Kemendikbud, di mana tujuan dari kurikulum ini adalah membuat teman-teman lebih aktif lagi, tidak hanya di lingkungan kampus, namun juga di lingkungan luar kampus. Otomatis di situ dibuatlah 8 program pilihan yang dapat teman-teman pilih. Nah, ini ada macam-macam nih. Ada pertukaran pelajar, penelitian, magang, proyek independen, dan lain-lain. Nah, saya kasih contoh nih, misalnya pertukaran pelajar ya. Pertukaran pelajar itu contohnya adalah gini. Misalnya teman-teman memilih untuk bergabung di jurusan sistem informasi. Tapi teman-teman pengen nih belajar tentang manajemen. Nah, itu nanti bisa. Teman-teman berarti akan memilih program yang namanya pertukaran pelajar. Teman-teman akan belajar tentang mata kuliah manajemen yang disediakan. Dan itu tidak hanya untuk di dalam UFIRST-nya saja. Teman-teman bisa memilih itu untuk belajar manajemen di kampus lain. Misalnya belajar manajemen di mana ya misalnya di ITENAS misalnya gitu ya, misalnya. Terus selagi kita bekerja sama dengan universitas tersebut dan sesuai jurusan yang kita kerjasamakan, itu teman-teman bisa memilih seperti itu. Nah, ini ada testimoni tentang mahasiswa yang ikut dalam Kampus Merdeka, dan ini adalah yang ikut dalam proyek independen. Ada Evi Sofiana dan Fatma Satyani. Nah, Evi Sofiana tergabung ke dalam Apple Developer Academy. Kalau Fatma itu tergabung dalam program Bangkit. Itu program godokan pemerintah juga, dan itu bekerja sama-sama Google, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Nah, selain itu, tahun ini juga berbeda dari tahun sebelumnya karena kita memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa kuliah S2 di kampus top Tiongkok. Karena saat ini kita sudah bekerja sama dengan Tianjin University dan Yunnan Normal University, jadi teman-teman bisa melanjutkan S2 ke Tiongkok. Dan ini tidak hanya untuk program studi pendidikan bahasa Mandarin aja ya, jadi bisa untuk semua jurusan teman-teman.
Ini adalah beberapa kerjasama, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya ini adalah fasilitas perkuliahan yang ada di UFirst. Yang pertama kita punya balai kesehatan, lalu ada auditorium berbasis pertunjukan, ada UCC, ini ruangan kelas, ini lab komputer, ini perpustakaan. Nah, ini studio tari dan studio musik karena kita punya jurusan seni. Lalu ini adalah lapangan outdoor-nya. Selanjutnya kita masuk ke penawaran yang ditawarkan oleh UFirst. Jadi di UFirst itu teman-teman bisa hemat biaya kuliah sampai 98%. Kenapa? Karena kita mempunyai penawaran yang pertama bebas uang pangkal dan uang pembangunan. Lalu ada potongan SPP hingga 100% dan beasiswa pendidikan penuh. Nah, ini adalah biaya pendidikannya atau bisa dibilang biaya masuknya. Yang pertama ada biaya formulir itu sebesar 50.000. Kita sudah memberikan diskon untuk teman-teman dari SMA Santo Paulus sebesar 50.000. Lalu biaya jas alma mater dan administrasi sebesar 600.000 dan biaya SPP per semester untuk prodi pendidikan bahasa Mandarin 7 juta dan selain prodi pendidikan bahasa Mandarin adalah 6.500.000. Jadi ini biaya masuknya, tinggal teman-teman jumlahin aja. Cukup terjangkau kan untuk biaya masuk universitas. Selanjutnya kita masuk ke proses penerimaan mahasiswa baru. Saat ini UFirst itu membuka gelombang 1, di mana gelombang 1 itu memberikan penawaran. Yang pertama ada program beasiswa penuh. Nah, program beasiswa penuh ini kita berikan untuk 5 jurusan pilihan atau 5 program studi pilihan, yaitu ada seni musik, seni tari, teknik perangkat lunak, teknik industri, dan teknik lingkungan. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya keinginan untuk masuk di antara 5 program studi ini, boleh banget cobain untuk bisa dapat beasiswa pendidikan penuh. Jadi kapan lagi nih teman-teman bisa kuliah secara gratis. Nah, gratisnya seperti apa mekanismenya? Jadi seperti ini. Teman-teman yang lulus ujian saringan masuk, itu akan otomatis langsung dapat free biaya SPP selama 8 semester atau 4 tahun berkuliah di UFirst. Nah, untuk teman-teman yang tidak lulus USM, itu tetap kita berikan potongan sebesar 75% untuk semester 1 dan semester 2. Jadi nanti semester 3 baru kembali normal. Nah, ini ada syarat dan kewajibannya yang harus teman-teman penuhi. Syaratnya yang pasti harus tertarik dulu nih di antara 5 jurusan tadi. Terus diusulkan atau direkomendasikan kepala sekolah. Nah, nilainya nih, kalau nilai rapor minimal 8 dari skala 10, nilai USM-nya minimal 7 dari skala 10. Dan kewajibannya, teman-teman nanti akan menandatangani kontrak beasiswa dan wajib lulus tepat waktu, jadi nggak boleh lebih dari 4 tahun. Dan IPK per semesternya nih, itu nggak boleh di bawah 2,75. Nanti setelah lulus juga wajib mengabdikan diri di lingkungan kerja UFirst selama 1 tahun. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang beasiswa pendidikan penuh. Kira-kira ada penawaran lain nggak nih? Ada dong. Jadi di jalur gelombang 1 itu ada banyak. Teman-teman bisa mendaftar dari jalur reguler. Itu potongannya aja udah 50% sendiri. Terus teman-teman bisa mendaftar di jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu tanpa tes. Jadi teman-teman yang punya prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik bisa mendaftar di jalur prestasi. Besaran potongannya beda-beda. Kalau misalnya teman-teman di tingkat kota atau misalnya teman-teman 10 besar di kelas, nah itu potongannya 50%. Terus kalau untuk di tingkat provinsi potongan 75%. Dan untuk di tingkat nasional potongannya 100%. Nah, ada juga jalur khusus untuk anak guru dan sekolah afiliasi FOSMI dan partner. Dan juga ada jalur siblingship. Itu ada jalur adik kakak kandung. Jadi kalau teman-teman punya adik atau kakak kandung di UFirst, itu bisa mendaftar melalui jalur siblingship. Nah, semua potongan ini berlaku untuk semester 1 dan semester 2. Seperti itu. Nah, ini adalah berkas pendaftarannya yang harus teman-teman siapkan jika ingin mendaftar di UFirst. Yang pertama ada fotokopi atau scan KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, terus pas foto 3x4 berwarna terbaru. Dan untuk teman-teman yang mau mendaftar beasiswa penuh,
ada tambahan berkasnya yaitu surat rekomendasi kepala sekolah dan fotokopi rapor kelas 10 dan kelas 11 itu ya kelas 10 dan kelas 11 semester 1 semester 2-nya ya. Satu rangkap. Jadi itu 2 berkas tambahan kalau teman-teman mau mendaftar di program beasiswa penuh. Nah, ini ada beberapa mahasiswa yang berasal dari Pontianak. Ada macam-macam nih. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Saya juga belum pernah ke Pontianak, jadi saya kurang tahu juga ya Pontianak seperti apa. Semoga nanti saya punya kesempatan untuk bisa ke Pontianak. Nah, ini ada juga yang dari Santo Paulus. Ini ada dari Bina Mulia dan segala macam. Nah, untuk cara mendaftar atau cara bergabung di First, teman-teman bisa mendaftar secara online melalui join.ufirst.ac.id. Jadi tenang aja buat teman-teman di luar Kota Batam itu bisa mendaftar secara online. Dari mulai daftar, upload berkas sampai tes itu bisa secara online di join.ufirst.ac.id. Jadi nanti silahkan teman-teman akses di sana. Dan ini adalah kontak person UFirst yang bisa teman-teman hubungi. Ada di nomor teleponnya, terus ada di WA officialnya, terus ini ada email, dan juga media sosialnya itu aktif ya, Instagram dan Facebook. Dan teman-teman yang mungkin mau mengunjungi websitenya untuk tahu lebih jauh, karena kita juga punya website program studinya, jadi di situ sudah ada juga kurikulum atau mata kuliah apa dari program studi tersebut. Mungkin teman-teman ingin mempelajari lebih jauh tentang jurusan tersebut, silahkan untuk mengunjungi websitenya. Nah, mungkin itu aja sih. Nah, ini kontak personnya silahkan teman-teman catat mungkin, atau nanti saya share beberapa di chat ya, di kolom chat buat teman-teman bisa nanya-nanya lebih detail ke UFirst. Dan mungkin ini ada sedikit video ya, coba saya puterin. Soundnya keluar nggak sih teman-teman? Soundnya ada nggak? Ada sih Kak tadi. Oh, oke. Oke, sekian videonya tadi dan kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan langsung open mic-nya untuk bertanya atau melalui kolom chat juga boleh. Dan untuk 3 penanya pertama akan saya berikan hadiah berupa saldo OVO. Jadi silahkan untuk teman-teman, silahkan untuk bertanya. 3 penanya pertama akan saya berikan hadiah. Yuk. Ayo.
Kak mau nanya Kak. Oh ya, silahkan langsung ya. Boleh. Itu saya masih bingung yang jalur tadi kan ada anak guru tuh. Nah itu saya masih bingung tuh Kak. Maksudnya apa? Oke, jadi jalur khusus itu kita berikan untuk anak guru yang pertama, terus sekolah afiliasi FOSMI dan sekolah partner. Jadi kalau misalnya kamu termasuk salah satu anak guru nih, kamu bisa daftar di jalur khusus. Nah, jalur khususnya itu kamu akan mendapat potongan sebesar 75%. Nah, nanti jadi misalnya nih kamu daftar kan, kamu melalui anak guru nih. Jadi nanti kan berkas tambahannya adalah SK dari orang tua kamu yang menunjukkan bahwa beliau berprofesi sebagai guru, dan itu nanti dapat potongan 75%. Jadi tadi kan ada biaya SPP per semesternya 6.500.000 dan 7 juta untuk prodi Mandarin ya. Misalnya kamu mau ngambil jurusan manajemen misalnya. Nah, nanti 6.500.000-nya itu dipotong 75%. Jadi sekitar 1.625 ya, Mak. 1.625, 1.625.000 kamu bayar untuk semester 1 semester 2. Yang awalnya kamu harusnya bayar 6.500.000. Seperti itu. Kira-kira udah paham belum? Hanya untuk 2 semester ya Kak? Iya benar. Jadi semua jalur yang tadi saya sebutkan itu berlaku untuk 2 semester awal atau 1 tahun pertama. Nanti semester 3 sudah kembali normal lagi, seperti itu. Oke Kak, makasih. Iya, terima kasih Margaret ya. Selamat Margaret, kamu orang pertama yang mendapatkan saldo OVO. Jadi nanti langsung chat ke WA kita ya. Nanti saya share di kolom chat untuk nomor WA-nya. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Kak, mau nanya, Kak? Kak mau nanya. Oke, sabar ya. Satu-satu. Kayaknya tadi Maria duluan ya. Iya. Kak, Silakan. jadi mau nanya kan Uver sendiri kan memperbolehkan mahasiswanya untuk bekerja kan, karena sendiri jadwal kuliahnya sore ke malam. Habis itu apakah di Uver sendiri Kak, universitasnya ada menyiapkan wadah untuk mahasiswa baru nanti kami jika kami mendaftar di sana sebagai mahasiswa baru, apakah Uvers mempersediakan wadah untuk kami mendapatkan pekerjaan gitu, bisa dibantu karena kami kan juga mahasiswa rantau kan Kak, jadi belum tahu menahu tentang Batam. Habis itu ingin juga bekerja karena itu tadi kami mahasiswa rantau, apakah Uvers membantu itu Kak? Oke, baik. Terima kasih Maria untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya di Uvers kan kita memang punya yang namanya pusat karir nih, namanya tadi UCC, Uvers Career Center. Jadi di situ informasi seputar lowongan pekerjaan akan bisa teman-teman dapatkan di sana. Jadi memang kita mewadahi untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan di situ. Karena kan kita juga bekerja sama-sama perusahaan-perusahaan nih. Otomatis karena adanya kerjasama tersebut, ketika perusahaan tersebut mempunyai lowongan, membuka lowongan pekerjaan, dia akan menginformasikan ke Uvers, dan Uvers akan membagikan informasi tersebut kepada mahasiswa-mahasiswanya. Seperti itu. Dan selain itu, tahun ini juga Uvers aktif untuk membuat yang namanya Uvers Career Day. Itu adalah job fair virtual. Jadi nanti akan banyak perusahaan-perusahaan yang bisa kamu lihat untuk kamu daftar di sana. Jadi untuk kamu apply di perusahaan tersebut itu bisa banget. Nah, contohnya nih kalau misalnya untuk program studi bahasa Mandarin ya. Kita ngomongin salah satu contohnya dulu, program studi bahasa Mandarin. Itu Uvers, lebih tepatnya UCC, punya kerjasama yang namanya cakap.com, teman-teman. Nah, cakap.com itu adalah platform belajar seperti Ruang Guru, tapi bahasa, untuk bahasa. Jadi macam-macam bahasa ada di sana. Salah satunya bahasa Mandarin. Nah, itu kita punya kerjasama atau MOU di sana, dan mereka otomatis membutuhkan tenaga pengajar kan, untuk di aplikasinya itu. Nah, itu banyak mahasiswa Uvers, khususnya untuk prodi Mandarin, yang bekerja di sana, seperti itu. Jadi memang kita mewadahi
untuk teman-teman bisa dapat informasi lowongan pekerjaan. Dan yang bekerja di cakap.com itu Maria, itu sudah mulai dari mahasiswa semester 2. Mahasiswa semester 2 kalau nggak salah saya. Jadi memang masih baru banget kan semester 2 gitu. Karena kalau semester 1 menurut saya kayaknya kamu tuh masih terlalu cepet sih. Kamu kan masih butuh adaptasi nih di kota yang berbeda dengan kotamu sebelumnya. Jadi otomatis banyak hal yang masih harus kamu pelajari. Nah, di situ makanya semester 2 yang bisa sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk kamu semester 1 udah bisa langsung dapat kerja. Nggak maksudnya nggak ada batasan kayak harus semester 2 baru boleh mulai, enggak. Cuman kebetulan yang dapat di cakap.com itu rata-rata baru semester 2 ya mulai dari semester 2. Seperti itu. Jadi memang kita pasti mewadahi sih untuk informasi-informasi seputar lowongan pekerjaan kepada mahasiswa-mahasiswa UFirst. Tidak hanya untuk mahasiswa UFirst, juga untuk lulusan-lulusannya nanti seperti itu. Gitu Maria. Gimana? Sudah cukup jelas? Berarti wadah UFirst sendiri ini banyak lowongan pekerjaan yang bisa membantu sama soft skill kita di prodi kita ya Kak? Iya, jadi kan tadi kalau di UCC sendiri itu kita selain info lowongan pekerjaannya itu banyak banget seminar-seminar karirnya Maria. Jadi biasanya seminar-seminarnya itu mengundang pembicara, misalnya contohnya nih dari HRD perusahaan mana, terus dari CEO perusahaan mana. Nah itu kita di situ akan lebih sharing tentang bagaimana teman-teman berkarir di suatu perusahaan. Contohnya misalnya nih, teman-teman nanti dapat materi tentang bagaimana membuat CV yang baik dan benar. Terus bagaimana menghadapi wawancara kerja seperti itu. Jadi banyak banget seminar-seminar yang bisa teman-teman ikutin untuk meningkatkan skill teman-teman tadi untuk bisa berkarir di perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti itu. Gitu. Dan kalau untuk maksudnya kalau misalnya kamu bilang tadi skillnya sesuai dengan prodi ya tadi, kalau nggak salah saya, ya kan ya? Itu juga banyak sih, maksudnya kayak pastinya kita mencari lowongan pekerjaan sesuai sama background kita dulu kan. Misalnya kamu jurusannya manajemen, otomatis kan kamu pasti pengennya cari pekerjaan yang sesuai sama background kamu dulu, gitu. Pasti diarahinnya seperti itu dulu, gitu. Gitu. Gimana Maria? Paham Kak, makasih banyak Kak. Iya, terima kasih Maria untuk pertanyaannya. Bagus loh pertanyaannya, lengkap dan detail. Jadi kamunya juga bisa lebih jelas kan nangkepnya seperti apa. Thank you Maria, orang kedua yang bisa mendapatkan saldo OVO. Selanjutnya siapa tadi? Permisi Kak. Waduh, langsung banyak. Sabar ya, satu-satu. Satu-satu dulu. Ini karena kesempatan untuk dapat saldo OVO-nya tinggal 1 dan yang mau nanya banyak, saya kasih kuis dulu deh buat kalian yang bisa bisa jawab, raise hand ya. Tapi setelah ini teman-teman yang lain tetap boleh nanya. Oke, ini hanya untuk penerima saldo OVO yang terakhir. Oke? Saya kasih kuis dulu ya. Coba, ini pertanyaannya adalah coba sebutkan 5 mayor yang dapat kalian pilih di jurusan seni musik. Ayo. 5 mayor pilihan yang dapat teman-teman pilih ketika teman-teman memilih untuk prodi seni musik. Silakan, ada yang bisa? Tinggal raise hand aja. Kenapa? Sulit ya 5? Ya udah deh, saya kasih pur 3 deh, 3, boleh 3. Ayo. Silakan, 3 udah berkurang loh, 3 aja nih. Siapa ayo, siapa? Tuh ada yang raise hand, Melvin Hansen. Silakan Melvin. Seni musik kan Kak? Ya, seni musik mayornya. Ada piano, flute, gitar. Betul nggak Kak? Oke, bagus.
Selamat Melvin, pertanyaannya dulu. Jangan belum Saldolfo-nya, pertanyaannya dulu. Silahkan. Kamu mau nanya apa? Tadi kan ada dibilang potongan SPP 100%. Apakah ada syarat dan ketentuan untuk mendapatkan potongan SPP 100%? Oke, nah jadi harus kamu bedain dulu ya, potongan SPP 100% dengan beasiswa penuh itu dua hal yang berbeda, Melvin. Oke, coba saya share screen sekali lagi ya, biar lebih paham. Tunggu. Nah, kalau ini, nah untuk potongan SPP 100% salah satunya bisa Melvin raih melalui jalur prestasi. Oke, jalur prestasi. Ini adalah potongan SPP 100%. Nah, 100%-nya adalah yang tadinya kamu harus bayar SPP yang 6.500.000 atau 7 juta, itu kamu tidak perlu membayarnya untuk semester 1 dan semester 2. Seperti itu. Jadi untuk semester 1 dan semester 2 kamu tidak perlu membayar SPP tadi, dan itu bisa kamu raih melalui jalur prestasi. Jalur prestasi di tingkat nasional. Itu tadi ya untuk SPP 100%. Nah, tapi kalau misalnya untuk beasiswa penuh, nah itu kamu memang mendapatkan free biaya SPP. Kalau tadi kan cuman free biaya SPP-nya untuk semester 1 sama semester 2 nih. Tapi kalau misalnya untuk beasiswa penuh, kamu dapat free biaya SPP-nya itu 8 semester. Jadi dari semester 1 sampai semester 8. Yang tadinya harusnya kamu bayarnya 6.500.000 atau 7 juta, itu kamu free, nggak perlu membayar selama 8 semester. Seperti itu. Jadi harus dibedakan dulu ya, antara tadi potongan SPP 100% dengan beasiswa penuh yang memang memberikan free biaya SPP-nya selama 8 semester gitu. Kira-kira Melvin mau tertarik saya jelasin yang mana dulu nih? Lebih ke yang mana? Kalau teknik perangkat lunak, Kak? Teknik perangkat lunak. Oke, jadi kalau misalnya nih kamu punya kamu kan tertarik nih di teknik perangkat lunak. Teknik perangkat lunak itu berarti kamu senang komputer ya? Enggak juga sih, Kak. Oh, cuma pengen tahu ya? Iya, Kak. Oke, jadi kalau misalnya di teknik perangkat lunak, itu kamu akan belajar banyak tentang coding. Seperti itu. Jadi kamu nanti akan belajar banyak tentang coding. Terus kamu bisa membuat aplikasi game seperti itu. Di situ nanti pusatnya tuh, kamu belajar tentang coding segala macam. Jadi kalau misalnya kita ngambil contoh suatu aplikasi nih ya, kamu sering pakai aplikasi online apa nih, Melvin? WhatsApp, Kak. WhatsApp, oke. Kalau untuk belanja, pakai nggak? Pakai Shopee. Shopee, oke. Shopee boleh lah kita ambil contoh ya, Shopee. Nah, kamu aplikasi Shopee ini kita kaitin dengan 2 jurusan lain di Fakultas Komputer ya, Melvin ya. Tadi kan ada teknik perangkat lunak, sistem informasi, sama teknik informatika nih. Nah, aplikasi Shopee ini dimulai atau ada karena adanya ide dari anak-anak sistem informasi. Karena dia kan tadi belajar komputer berbasis bisnis nih, otomatis dia berpikir bahwa apa ya aplikasi bisnis yang bisa aplikasi yang bisa dijadikan untuk bisnis. Muncul ide Shopee itu. Nah, kamu kan tahu nih tampilan Shopee kayak apa. Nah, tampilan itu bisa muncul nih fitur-fiturnya, kamu bisa lihat kolom gratis ongkir, atau kamu bisa lihat kolom apa segala macam. Itu hasil kreasi dari anak-anak teknik informatika. Mereka nih yang punya desain tampilannya akan seperti itu. Nah, per icon-icon atau per feature-feature itu kan harus ada proses codingnya tuh di komputer yang banyak banget 0101 segala macam itu. Itulah peran anak teknik perangkat lunak, Melvin. Disitulah mereka berperan penting untuk bisa menghasilkan
satu atau bahkan ratusan feature yang ada di aplikasi Shopee tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya ketertarikan di teknik perangkat lunak, kamu bisa daftar di beasiswa penuh. Kamu nanti bisa dapat yang seperti tadi saya bilang, SPP, free biaya SPP selama 8 semester atau 4 tahun berkuliah di UFirst. Gitu, Melvin. Kira-kira sudah cukup jelas belum? Cukup jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Melvin. Berarti kita sudah punya 3 penerima hadiah ya. Selamat ya untuk 3 pemenangnya. Dan teman-teman yang lain silahkan yang masih ingin bertanya. Jangan kecil hati, mungkin nanti ada kesempatan di lain hari atau di lain waktu untuk teman-teman bisa mendapatkan hadiah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh. Siapa yang mau nanya nih? Permisi Kak, mau nanya. Iya, masih ada 10 menit ya. Masih ada 10 menit ya Bu ya? Iya. Silahkan tadi Patricia ya? Iya Kak, mau nanya soal jalur yang tes itu kan uji tes. Kira-kira tuh apa yang harus kita persiapkan ya kalau misalnya kita mau ikut uji tesnya gitu? Oke, jadi kalau misalnya di UFirst itu tesnya sebenarnya lebih ke TPA teman-teman. TPA tahu nggak? Tes TPA. Jadi teman-teman itu lebih ke tes pengetahuan dasarnya. Kalau misalnya TPA itu contohnya kan misalnya kayak ada sinonim, antonim. Terus nanti teman-teman belajar tentang kalau di matematika misalnya teman-teman menentukan bilangan. Jadi memang lebih ke pengetahuan-pengetahuan dasar seperti itu. Terus nanti juga ada tes bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya juga ya bahasa Inggris dasar juga. Misalnya teman-teman dikasih paragraf nih di suatu cerita. Ada misalnya 2 paragraf. Nah, nanti pertanyaannya akan seputar paragraf tersebut, di mana jawabannya itu ada di paragraf tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau pun mau dikelompokkan ke dalam mata pelajaran apa, itu akan tergolong ke mata pelajarannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Gitu. Terus ditambah ada tes wawancaranya juga nanti. Tapi wawancaranya itu lebih untuk menggali tentang gimana sih apa ya bilangnya, bukan watak sih, lebih ke teman-teman ini orang yang seperti apa sih gitu loh. Misalnya teman-teman tuh orangnya yang lebih introvert apa extrovert kayak gitu. Terus teman-teman tuh kalau secara sisi kompetisinya lebih yang kayak ambisius atau slow yang kayak gitu-gitu sih. Dan memang kalau tes di UFirst itu lebih untuk kita menggali potensi teman-teman sebenarnya di mana nih, atau ada di jurusan apa nih, seperti itu. Gitu Patricia, cukup jelas? Berarti itu cuma ada tes pengetahuan dasar sama tes kepribadian gitu aja Iya, Pak? betul. Kepribadiannya pun melalui wawancara ya, bukan yang ada soal psikologinya gitu, bukan. Tapi lebih ke wawancara. Jadi kita yang kayak pengen tahu kamu nih orangnya kayak apa gitu. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama Patricia. Silahkan yang mau bertanya lagi. Jadi kayak banyak nih masih saya Kak. Yang mana nih saya Kaknya? Yang 11 IPSC boleh bertanya. Saya izin minum ya Bu ya. Boleh, silakan. Ada lagi dari MIPA C. 4 orang aja ini, ya kan? Siapa tahu ada yang mau berpetualang ke Batam, ya Mbak Sania ya. Ya, betul. Harus. Ya, silakan Bu. Harus berani dan banyak peluang-peluang yang bisa setelah melanjutkan ke perguruan tinggi atau pendidikannya konektivitas, ada peluang pekerjaan ya Mbak Sania ya. Ya, betul. Karena memang kan kita terkenal dengan kota industri ya teman-teman, otomatis banyak sekali perindustrian yang ada di Kota Batam. Dan itu akan membuka peluang teman-teman lebih besar lagi. Iya. Untuk bisa berkarir di sini seperti itu. Dan perusahaannya kan tidak hanya perusahaan nasional ya,
bahkan multinasional, dan banyak kan lebih banyak malah perusahaan asing sih di sini. Gitu. Keren ya. Ayo, ada yang ingin mencari informasi lagi mengenai Silahkan. e-course? Masih ada waktu 5 menit. Masih ada 5 menit terakhir buat teman-teman, 5 menit yang berharga nih harusnya. Iya, Karena betul. kita belum tahu kapan lagi kita akan bertemu. Iya. Semoga tahun depan sudah membaik ya Bu ya. Jadi kita bisa bertemu. Biasanya kalau tidak pandemi, e-course datang ke Pontianak kan? Untuk Selalu ikut Bu, expo. betul. Selalu kita selalu datang. Iya, di 5 bulan kali. Januari biasanya. Betul. Kan? Iya. Biasa yang datang Pak Antoni Bu ke Pontianak. Oh iya. Silakan teman-teman yang lain. Ipi, ada yang mau ditanyakan Ipi? Ini Ipi kok lesu Pi? Kalau hari Sabtu masih masuk sekolah Bu atau libur? Kalau kami masuk yang kelas 12 sudah PTM, dimulai dari tanggal 1 November kemarin. Yang untuk kelas 10 dan kelas 11 masih online. Oh gitu. Berarti kelas 12 ya yang sudah mulai tatap muka ya? Iya, tatap muka terbatas. Oke. Untuk tahun depan ada wacana sudah normal Mungkin, semua, Bu? ya, kalau kondisinya sudah semakin membaik, mungkin kelas 10 dan kelas 11 akan menyusul juga. Oh, akan menyusul. Karena mereka juga rata-rata sudah merindukan kembali ke sekolah. Iya ya. Ada nggak sih yang sudah nyaman online? Pasti tentunya ada ya, Mbak ya. Oh, ada ya. Ya ampun. Soalnya Saya sih kalau jadi kalian enggak ya. Saya sih kangen ya sama teman-teman, pengen ketemu guru-guru, pengen ketemu ruangan kelasnya. Iya, masa-masa sekolah harus dinikmati ya sebelum ke perkuliahan ya kan. Benar banget. Jadi nanti ada ceritanya lagi buat ke kuliah. Oh, dulu aku SMA-nya kayak gini gitu. Jadi lagunya ini harus dipraktekkan kisah kasih di sekolah ya, Mbak. Iya bener, Bu. Luar biasa. Ya masa-masa SMA tuh masa-masa peralihan yang banyak sekali ceritanya sih. Betul. Ayo anak-anak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika memang perlu penjelasan informasi dari Kak Sanianya. Ini dari Batam loh ya. Daripada kita pergi yang ke sana untuk mencari info kan. Iya. Belum lagi tiket pesawatnya, belum lagi biaya-biaya lainnya. Nah, sekarang nih saatnya. Iya. Ini ada nggak yang udah pernah ke Batam seperti yang tadi Mbak Sania bertanya? Selain Ibu, ada nggak? Siapa nih? Melvin pernah nggak ke Batam? Halo, Melvin. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Ada nggak keinginan mau ke Batam, Melvin? Ada, Bu. Aduh, ini udah ada ciri-ciri lampu hijau, Mbak. Semoga ya, semoga ada katanya terrealisasikan ya. Kita tunggu di Batam pokoknya. Karena banyak sih, maksudnya kalau secara keuntungannya, Batam kan juga lokasinya cukup strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga ya, seperti Singapura, Malaysia. Jadi kalau misalnya teman-teman juga pengen berkarir di luar negeri, itu juga banyak sih Bu, memang mahasiswa kita yang ke Dubai, yang ke Malai, seperti itu. Ya, kalau alumni Paulus sih ada sekitar 5 ya yang saya perhatikan sudah merantau ke Batam dan kuliah di sana. Iya benar-benar Bu. Memang di Batam cukup banyak sih ternyata lulusan dari Kalimantan lebih tepatnya Bu. Iya. Cukup banyak yang ada di kota Batam dan khususnya di UVerse juga. Iya. Gitu. Bahkan ada yang mereka kuliah itu kan saling kontak dengan saya bercerita, ada yang sambil kerja di bank juga. Oh iya, banyak. Iya benar. Gitu loh. Jadi anak-anak Ibu jangan pernah takut, apalagi yang cowok untuk merantau ya. Kalau harus sih menurut saya Bu, biar kalian pengalaman hidupnya lebih kokoh lagi. Karena kan banyak yang dibentuk, banyak banget yang dibentuk dari kalian merantau. Gitu.
dari tidak hanya mental, juga nanti proses Keberanian ya. betul keberanian, dan kalian otomatis bisa mampu beradaptasi, sudah belajar gitu Betul. loh. Selain di Pontianak, oke, saya bisa beradaptasi ternyata di Kota Batam. Otomatis selanjutnya harusnya lebih bisa lagi untuk beradaptasi di kota lain seperti itu. Paling tidak belajar hidup mandiri ya Mbak ya. Betul sekali. Nah. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas segala informasi dan penjelasan dari Mbak Sania mengenai UFORS, mengenai kampusnya ya. Semoga sangat bermanfaat bagi peserta didik kami dari SMA Santo Paulus Pontianak. Semoga nanti anak didik kami ini ada yang mendaftar ya Mbak ya, ke UFORS ya kan. Amin. Kita tunggu pokoknya. Lebih lanjut dan yang lain-lainnya bergabung menjadi mahasiswa di UFORS. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kami pihak sekolah dari SMA Santo Paulus mengucapkan terima kasih kepada Universitas Universal. Semoga tetap bisa bekerja sama selanjutnya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari Pontianak Mbak Sania. Ya, salam juga Ibu. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman semua ya. Selamat pagi. Oh ya, saya izin share sekali lagi ya Bu untuk di chatnya untuk nomor WA-nya biar teman-teman yang tadi sudah mendapatkan hadiah bisa langsung chat ke kita. Baik. Belum saya lupa nanti. Itu kan ke saya nanti. 52 721. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Agustina. Terima kasih teman-teman. Saya izin pamit ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Terima kasih.